Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Guru Syahri Ramadan, mata'anallah bituli hayatih, amin. Yang saya hormati para asatidzah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir mendapatkan satu perintah imtithalul amr dari Tuan Guru Syahri Ramadan agar supaya ada satu kajian yang bisa kita berbagi dan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, apa yang sama-sama kita perdengarkan saat ini diberikan manfaat dan keberkahan yang sebesar-besarnya dari Allah Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada para hadirin wal hadirat yang sudah berkenan untuk ikut hadir dan menyaksikan siaran ini atau rekaman ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, tidak ada yang bisa kita sampaikan terkecuali semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan-jalan kemudahannya. Yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa yujannibnal usra. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan untuk kita, jalan-jalan kemudahannya, dan menjauhkan daripada segala macam bentuk kesulitannya. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita di akhirat dan dosa-dosa kita di dunia ini. Ikhwan hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang Ramadan dan pembahasan khususnya tentang bagaimana itu puasa yang ada di bulan Ramadan, satu pembahasan yang memang layak untuk selalu kita perdengarkan dalam rangka agar supaya semakin bertambah mutu, nilai, tingkat ibadah puasa di bulan Ramadan kita, wabil khusus mutu nilai puasa kita itu sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, memang ibadah puasa ini ibadah yang unik, ibadah yang luar biasa, yang mana Nabi SAW beliau juga pernah mengatakan as-shaumu nisfus sabar, berpuasa itu setengah daripada kesabaran. Karena memang berpuasa itu sebetulnya ibadah puasa itu sendiri, dan secara umum semua bentuk macamnya ibadah itu membutuhkan bentuk surah waruhan. Sebetulnya ibadah itu yang kita kerjakan itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi zahirnya atau sisi surahnya, gambaran luarnya, dan sisi ruhan, yaitu sisi batinnya atau maknawi atau ruhaniyahnya. Begitu pula puasa, hadirin rahimakumullah. Maka puasa ini adalah satu ibadah yang kedua sisi ini mestinya kita penuhi. Bila hanya satu sisi daripada ibadah puasa ini kita jalankan, maka itu hanya cukup dari satu sisi saja, tapi masih kurang dari sisi yang lain. Nah, bila kedua sisi daripada bentuk ibadah ini, yakni secara surah gambaran zahirnya dan secara rohan gambaran batinnya itu kita penuhi, maka disitulah nilai puasa itu kita dapatkan. Dan itulah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, bahwa siapa saja yang ia berpuasa imanan wahtisaban, dia berpuasa, dia melakukannya karena dasar keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala yang terdahulu bahkan yang akan datang. Nah, agar supaya kita mendapatkan puasa ini sesuai dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita membutuhkan dalam pengerjaan ibadah puasa, pelaksanaan ini dengan kedua-dua sisi tadi, zahirnya, surahnya, dan ruhaniyahnya atau batinnya. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Padahal
Nabi sudah menyebutkan bahwa ia mendapatkan hanya haus dan laparnya saja. Di sini menunjukkan bahwa orang tadi sebetulnya sudah melaksanakan ibadah puasa. Dia sudah menahan dirinya dari makan dan minum. Dan dia sudah merasakan haus dan merasakan lapar. Namun kenapa Nabi mengatakan dia cuma dapat itu? Dia hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Artinya dia tidak mendapatkan pahalanya. Tidak mendapatkan karunia. Janji yang besar yang Allah berikan buat orang yang padahal dia sudah berpuasa. Ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu dilakukan dari kedua-dua sisi. Nah, seseorang bila melakukan dari segi zahirnya saja, dia menahan haus, dia menahan lapar, disertai dengan niat, namun dia tidak mengikuti sisi batinnya puasa, rohaniahnya puasa, rohnya puasa itu tidak dia laksanakan, maka dia tidak mendapatkan puasanya dengan sempurna dia kerjakan. Nah ini kita hadirin rahimakumullah, kita ingin bahwa puasa kita ini dapat kita kerjakan dari segi zahir dan batinnya. Walhamdulillah, kita sudah melaksanakan sebab itu tadi. Sebab secara zahir kita sudah laksanakan, yaitu ketika kita berpuasa, kita menegakkan puasa dari segi zahir, yakni kita mencegah makan dan minum, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu tadi, dari terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari ma'an niyah, diiringi dengan niat. Maka ini sudah kita laksanakan. Malam hari kita sudah menetapkan niat selalu, dan paginya kita sudah mencegah makan dan minum, dan kita berusaha untuk menjauhi semua hal yang membatalkannya hingga waktu datangnya berbuka. Maka alhamdulillah satu sisi yang zahir ini sudah kita laksanakan. Semoga Allah Ta'ala berkahi usaha kita. Allah Ta'ala beri ganjaran untuk kita. Nah, tinggal satu sisi yang berikutnya, yaitu sisi ruhnya puasa itu sendiri. Nah, bagaimana sisi ruh puasa itu sendiri? Ulama menyebutkan bahwa puasa itu sisi rohaniahnya yaitu dengan kita menjalankan adab-adabnya orang yang berpuasa. Mereka para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad radhiyallahu taala wa anhu ardah dalam kitab beliau yang berjudul An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di situ masuk di bab mabhats anis shaum, pembahasan tentang puasa. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau menyebutkan walis shaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa itu ada adab-adab yang harus dijalani dalam rangka agar supaya puasanya itu menjadi puasa yang sempurna. Jadi dari segi zahirnya kita dapat, dan dari segi rohaniahnya puasa, rohnya puasa pun kita mendapatkan juga. Maka rohnya puasa ini adalah apa? Menjalani puasa dengan adab-adabnya. Nah, beliau mengatakan, apa saja itu sisi rohaniahnya puasa? Setelah tadi kita menyebutkan sisi zahirnya puasa, adab-adabnya puasa, beliau mengatakan famin ahammiha, di antara perkara yang terpenting daripada adab orang yang berpuasa, yaitu beliau mengatakan ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibati wa anil khawdi fima la ya'ni. Orang yang sedang berpuasa itu hendaknya ia menjaga lisannya. Ia menjaga lisannya daripada berkata dusta dan daripada berghibah, serta daripada ia larut di dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak membawa manfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena hal ini termasuk bagian daripada syarat kita mendapatkan puasa dan yang sempurna. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, di antara 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa, sehingga dia hanya dapat haus dan lapar, dia tidak dapat pahalanya. Apa itu? Yaitu al-kadhibi wal ghibati. Orang tadi saat berpuasa, dia berdusta atau dia ghibah. Ulama mengatakan ma ashala ma'siyatal ghibah 'alal lisan. Sungguh kok begitu mudahnya ya lisan kita ini berghibah. Maka ghibah ini awalnya dari apa? Khilthah. Ghibah ini asal muasalnya dari kita bercampur, sering berkumpul, sering tongkrong-tongkrong, duduk bersama manusia. Maka puasa ini memang satu hal yang berat.
Kalau sekedar puasa itu memiliki nilai hanya dari mencegah haus dan lapar, maka kepompong, ulat, itu dia bisa menahan dirinya dalam seminggu untuk merubah diri menjadi kupu-kupu, dia tidak makan, tidak minum, dalam waktu seminggu. Ya. Ada ikan yang di laut, ikan yang di muara, itu ia bisa bertahan 3 bulan, 1 musim. Ketika masa kering, dia bertahan ada di dalam tanah, tidak makan dan tidak minum. Berapa banyak binatang, makhluknya Allah yang tidak diberi akal, tapi mereka punya daya tahan yang lebih hebat dari kita. Ia pun berpuasa. Namun apakah puasa sampai sebatas ini, cuma mencegah haus dan lapar? Kalau cuma mencegah haus dan lapar, binatang pun sanggup. Ulat pun bisa, ikan pun mampu. Nah, maka dari itu puasa itu apa? Puasa itu tidak hanya mencegah dari itu, makan minum, tapi mencegah lisannya dari berdusta dan ghibah. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang lisannya ini mudah berbuat hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Kemudian, famin ahammiha, termasuk dari perkara yang penting. Min dzalika, termasuk hal yang penting daripada adabnya orang yang berpuasa, wa yahfadhu 'ainahu wa udunahu 'anin nadhari awil istima'i ila ma la yahillu lahu. Termasuk di antara adab yang paling penting buat orang yang berpuasa, ia mencegah pandangan matanya untuk memandang hal-hal yang diharamkan untuknya, yang tidak dihalalkan. Begitu pula wal udun, telinga. Saat kita puasa, hendaklah kita mencegah telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak halal untuk didengarkan. Bahkan berapa banyak mata kita ini memandang hal yang diharamkan. Maka saat kita berpuasa, kita berusaha sekuat kita, semampu kita, untuk menghindari memandang hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala dipandang. Hindari memandang auratnya wanita. Hindari memandang bisyahwah, dengan dorongan nafsu syahwat. Maka Nabi juga mengatakan ada 5 perkara, di antara 5 ini yang termasuk yang menggugurkan pahala puasa, an-nadharu bisyahwah. Engkau saat puasa, engkau membiarkan matamu memandang hal yang menimbulkan syahwatmu. Wanita ajnabiyah, wanita asing yang bukan muhrim kita, yang kita pandang karena kita tertarik dengan keindahannya, kecantikannya, maka ini satu pandangan yang diiringi dengan syahwat. Ini bisa menggugurkan pahala puasa kita. Begitu pula al-udhun, telinga. Hindari telinga memperdengarkan hal-hal yang tidak dihalalkan, sebagaimana mendengarkan perkara ghibah. Kenapa? Karena dosa ghibah tidak hanya tertimpa bagi orang yang mengucapkannya saja, tapi orang yang mendengarkannya syarikun fil itsmi, sekutu di dalam dosanya. Yang mendengarkan ghibah sama dosanya dengan orang yang mengucapkan perbuatan ghibah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, kekuatan kepada kita, dan pertolongannya agar supaya kita bisa menjaga anggota tubuh kita ini. Maka dari itu ulama mengatakan kharigul adah, sesuatu hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang terjadi pada diri manusia bukanlah satu perkara yang menurut kita itu hal yang luar biasa. Seperti apa? Orang bisa berjalan di atas udara, bisa terbang, jalan di atas udara, atau berjalan di atas laut, di atas air. Kata ulama, ini satu hal yang bukan luar biasa, ini hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa ketika kita bisa mencegah anggota tubuh kita, 5 panca indera kita dari perbuatan dosanya. Bisakah kita dalam satu hari tidak berghibah, menyebut tentang aib orang lain? Kalau bisa berarti kita orang yang luar biasa. Bisakah kita, telinga kita tidak mendengar hal yang dilarang? Berarti kita orang yang luar biasa. Bisa satu hari mata kita tidak melihat hal yang diharamkan? Berarti kita adalah orang yang luar biasa. Nah, kita mohon kepada Allah, Allah berikan taufik kepada kita. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan untuk menjaga panca indera kita agar tidak melihat, berbuat, melakukan, memandang, mendengar, berbicara kecuali hal yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala kepada kita. Hadirin rahimakumullah, berikutnya di antara perkara yang terpenting saat kita itu berpuasa, yaitu apa? Wa kadzalika ayyahfadha batnahu an tanawulil harami wasyubhati khususan indal iftar. Dan termasuk perkara yang paling penting
bagi orang yang sedang melakukan ibadah puasa, yaitu ia menjaga perutnya agar supaya tidak memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang halal. Dan menjauhkan dari perutnya makanan-makanan yang haram pun makanan yang bahkan syubhat sekalipun. Di sini hadirin rahimakumullah, makanan yang haram itu menjadi penghalang paling besar buat seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seseorang yang membiarkan dirinya mengabaikan perkara yang haram, ia tidak peduli dari mana masuknya makanannya ke dalam perutnya, maka orang ini tercegah daripada berbuat yang namanya ketaatan. Maka ketaatan yang dilakukan tidak bernilai satu taat dan tidak dibilang taat, tidak dianggap taat di sisi Allah. Ulama menyebutkan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Orang yang dia itu melakukan ketaatan, tapi dia membiarkan makanan haram masuk ke dalam tubuhnya, maka permisalan ketaatan yang dilakukan seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak lautan. Maka satu hal yang mustahil itu terjadi. Taatnya tidak dihitung oleh Allah. Seapa hebat, apapun hebat yang dia lakukan daripada amal taat. Kenapa apa? Karena amal taat tadi tidak diterima oleh Allah selama tidak berdasarkan makanan yang halal. Allah sudah mengatakan, innallaha tayyibun. Nabi menyebutkan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu zat yang maha baik, maha tayyib, maha bersih. Maka Allah tidak menerima amal seorang hamba kecuali amal tadi baik, tayyib, bersih. Nah, makanan halal ini asasuddin, dasar dalam seseorang beragama. Bagaimana Allah perintahkan kepada para nabi untuk makan makanan yang baik, tayyib sebelum Allah perintahkan mereka untuk berbuat ibadah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah engkau kalian semua makanan-makanan yang tayyib, yakni makanan yang halal. Baru setelah itu wa'malu salihah, baru kalian beramal soleh. Jadi amal soleh itu dasarnya makanan yang baik, yang halal. Bila seseorang makan makanan yang haram, maka tidak terbilang ia beramal yang soleh. Bahkan orang yang ia makan haram atau syubhat, maka tiga pilihan untuk orang ini. Pertama, satu apa? Dia akan tertimpa oleh api neraka. Wal-iyadu billah, Nabi sudah mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua tubuh, jisim, jasad manusia yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang lebih layak untuk tubuh tadi, bukan surga. Tidak diterima amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang makan makanan yang haram atau syubhat, matrudun, ia terusir dari pintu rahmatnya Allah. Ia terusir dari pintu rahmatnya Allah, la yuwaffaq lil ibadah, dia tidak akan dapat taufik dari Allah untuk mengerjakan ibadah. Dan orang ini la yasluh li khidmatillahi ta'ala, tidak layak untuk mengabdi berkhidmat di hadapan Allah, di pintunya Allah. Ingat tidak bagaimana para ulama sudah menyebutkan tentang perihal hadas atau perihal bersuci. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Al-ayah surat An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala menyebutkan wala junuban, dan tidak diperkenankan buat orang-orang yang dalam keadaan junub, yakni hadas besar, untuk bertempat tinggal, berdiam diri di rumahnya Allah di masjid. Illa abiri sabilin, terkecuali mereka hanya lewat saja. Wanita yang berhadas besar, ia dalam keadaan haid dan nifas, atau pria yang dalam keadaan junub, tidak diperkenankan untuk tinggal di rumahnya Allah, berdiam diri. Hatta taghtasilu, sampai mereka mensucikan dirinya dengan mereka mandi wajib. Begitu pula orang yang dalam keadaan berhadas kecil, muhdits. Disebutkan di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ini di dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan seseorang itu masun, menyentuh, membawa Al-Quran, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang sudah mensucikan dirinya. Dalam keadaan suci.
Di sini hadirin rahimakumullah wal hadirat, kalau seseorang dalam keadaan berhadas, ia dalam keadaan tidak suci, bahkan hadas kecil muhdis, ia tidak diperkenankan untuk melakukan satu ketaatan ibadah seperti baca Quran. Atau ia tidak diperkenankan untuk berdiam diri di rumahnya Allah. Padahal ia hanya dalam keadaan berhadas. Yang mana hadas ini bisa disucikan, dibersihkan dengan mandi atau dengan berwudu. Allah sudah mencegah orang ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Lantas bagaimana orang yang membiarkan tubuhnya masuk ke dalam dirinya, ke dalam tubuhnya, hal yang kotor, hal yang haram, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lantas bagaimana orang ini layak untuk ada di depan pintunya Allah Ta'ala untuk beribadah? Pasti akan diusir oleh Allah Ta'ala. Itulah makanan yang haram. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan bagaimana? Yang ketiga, bahwa orang yang membiarkan dirinya makan makanan yang haram, maka orang ini mahrumun, tercegah, ghairu maqbul, tidak diterima amal ibadahnya. Nabi SAW sudah bersabda, la yakbalullahu salatam ri'in wa fi jawfihi haramun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah tidak akan menerima satu solatnya hamba sedangkan di dalam perutnya ada sesuatu yang haram. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu di antara perkara yang terpenting saat kita mengerjakan ibadah puasa kita, dan ini adab yang pokok yang barusan kita sebutkan adalah adab yang pokok, yang mendasar sekali yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sedang berpuasa, yaitu apa? Menjaga lisannya, menjaga mata dan pendengarannya, serta menjaga perutnya, jangan sampai dimasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Khususan indal iftar, terutama ketika kita berpuasa, saat itu kita berbuka, yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halal. Hendaklah kita berbuka, tidak kita berbuka kecuali dari makanan yang halal. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua. Mungkin ini baru satu adab, baru satu sisi yang menjelaskan tentang adab orang yang berpuasa. Tapi insya Allah yang satu ini sudah bisa menjadi satu penyemangat buat kita, dan kita bisa mengambil satu kehati-hatian agar supaya ibadah puasa kita ini adalah ibadah puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala, ibadah puasa yang dijalani dengan segi surah dan ruhannya, ibadah puasa yang kita jalani dari sisi zahir dan batinnya, sehingga kita betul-betul layak mendapatkan rahasia dari Allah, mendapatkan karunia pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Ta'ala, karena ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah wal hadirat yang saya hormati, mungkin kiranya ini yang bisa saya sampaikan dan kita bacakan bersama. Semoga apa yang kita bacakan dari kalam dan nasihatnya para alim ulama bermanfaat secara khususnya buat yang berbicara, yakni saya, dan umumnya antum hadirin wal hadirat. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala karuniakan di bulan Ramadan ini pemberian-pemberian, rahasia-rahasia, cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan zahir dan batin, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah puasa ini sempurna hingga di akhirnya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan iman Islam, dikuatkan iman Islam dalam diri kita, diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan, diberikan kekuatan kita untuk menjauhi semua larangan-larangan dan kemaksiatan. Dan semoga Allah Ta'ala berkahi diri kita, berkahi anak istri kita, berkahi keluarga dan anak cucu keturunan kita, dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah, rumah tangga yang dipenuhi dengan cahaya ilmu, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah nabawi, cahaya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala jauhkan dari diri kita segala macam bala, wabah, bencana dan musibah, diberikan jalan keluar, kemudahan, dan diberikan kepada kita jalan ke lapangan. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, diliputi dengan kesehatan dan kesejahteraan, sampai kelak nantinya Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sambungkan doa untuk kita yang ada di sini, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang al-mutahabbina fillah,
al-mutawakhina fillah, al-mutajalisina fillah. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma salatu wassalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.